Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 fase 5, saya akan membahas materi analisis genom. Sebelumnya, ada yang tahu genom itu apa? Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel organisme, khususnya asam nukleat yang membuat informasi tersebut. Analisis genom adalah proses atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan DNA lengkap dari suatu genom yang ada di organisme. Selanjutnya, bagaimana sih proses dari pengurutan genom? Yang pertama adalah penyiapan DNA. Para ilmuwan mengambil sel bakteri dari piring agar dan mengobatinya dengan bahan kimia dan membukanya, melepaskan DNA. Yang kedua, pemotongan DNA. Proses tingkat molekul untuk memotong DNA yang terdiri dari jutaan basa A, C, T, dan G. DNA dipotong hingga ukurannya cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam mesin untuk dibaca. Ketiga, pengkodean batang DNA. Setiap DNA ditambahkan label atau barcode untuk membantu identifikasi bahwa potongan DNA tersebut milik organisme yang mana. Selanjutnya yang keempat, sequencing seluruh genom. DNA yang telah diberi barcode dimasukkan ke dalam mesin untuk diurutkan kembali kombinasi basa nitrogennya. Yang kelima adalah analisis data. Setelah data sequence didapatkan, komputer yang digunakan untuk membandingkan dengan data sebelumnya dan mencari perbedaannya. Perbedaan ini akan menentukan seberapa mirip satu organisme yang dibandingkan serta sifat-sifat yang membedakan. Ini adalah contoh dari proses pengurutan genom dimulai dari penyiapan DNA, pemotongan DNA, pengkodean batang DNA, sequencing seluruh genom, dan analisis data. Kegunaannya, salah satunya digunakan dalam bidang medis, yakni memahami penyebab penyakit keturunan langka, mendapatkan informasi genetik terkait penyakit kompleks, contohnya dapat memprediksi risiko keguguran, menemukan penyebab mutasi pada berbagai penyakit, mendeteksi varian corona, mendeteksi perbedaan antara subvarian Omicron. Kelemahan. Ada tantangan tersendiri jika analisis genom diaplikasikan terutama di Indonesia, yakni tingginya harga instrumen, mahalnya biaya operasional, resiko pemanfaatan sampel untuk analisis tanpa sepengetahuan dan persetujuan penelitian, penggunaan teknologi yang terbatas karena kurangnya sumber daya manusia yang terampil.